Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman sehat semua, jasmani rohani, dilancarkan segala urusannya, aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, to the point aja langsung. Kali ini kita belajar dari Dashdit ya, yang di share di github.io. Ini judulnya 6 penipuan kripto paling populer di tahun 2022. Nah, ini kita lihat di 2020, di posting tanggal 25 November 2022 ya. Ini yang memposting dari timnya BNB ya, Binance. Nah, ini ada di Dashdit dari Hashdit. Oke, kita langsung bacakan, kita belajar bersama-sama teman-teman ya. Kembali pada tahun 2021, penipuan kripto adalah vektor serangan yang berkembang yang menipu korban untuk berinvestasi di ruangan kripto. Ya, menurut CNBC lebih dari $1 miliar hilang karena penipuan kripto pada tahun 2021. Di mana jenis yang paling umum termasuk penipuan investasi palsu dan penipuan asmara ya. Sejak itu tahun 2002 telah menunjukkan bahwa penipu semakin kreatif ya, semakin sini semakin ahli ya, jelas lah maling semakin pintar. Apalagi teknologi mereka menguasai, bagaimana caranya mereka lebih jago. Sebagai pemimpin dalam mengembangkan atau mengamankan ekosistem BNB Chain adalah tugas kami untuk menjaga keamanan pengguna di ekosistem BNB Chain dengan memastikan mereka selalu melangkah atau selangkah lebih maju dari para penipu ini. Berikut adalah penipuan paling populer tahun ini ya. Satu, katanya penipuan phishing sudah menjadi teknik populer yang digunakan oleh scammer di Web 2. Hal ini karena scammer dapat saja membuat situs web jahat dan kemudian mengirimkan tautan secara massal ke korbannya. Jadi ngirim tuh link-link itu disebar ya ke calon korban. Mereka sudah punya database ya, data-data kita, sasaran kita, baik itu email, WA, kemudian dari aplikasi-aplikasi yang kita install tuh bisa jadi dia keluar secara otomatis link itu untuk memancing kita untuk mengkliknya. Di sini kami akan fokus terutama pada cara scammer mencoba mencuri kunci pribadi Anda, katanya. Di Web 3, scammer biasanya mengirimkan tautan phishing mereka melalui berbagai media di mana komunikasi Web 3 berada, seperti Discord itu udah Web 3 kan, Twitter mulai masuk ke Web 3, Telegram juga, dan bahkan on-chain. Nah, ini scammer. Scammer itu masuk ke Discord, Twitter, Telegram, on-chain, bisa jadi karena apa yang dijelaskan oleh BNB memang hasil surveinya seperti itu. Situs web phishing biasanya terlihat seperti situs asli ya, situs web asli, jadi nggak kelihatan, tetapi dengan nama URL yang berbeda. Nah, ini ketahuannya itu bisa tentang giveaway ya, itu pemberian giveaway itu sebenarnya hati-hati teman-teman ya. Giveaway baru atau acara permin NFT ya, bagi-bagi NFT, kita harus beli ini nanti dapat NFT banyak, padahal sementara NFT itu sendiri aset yang tidak bisa diuangkan teman-teman ya. Ada dari situ juga logika lah, buat apa kita beli banyak-banyak sementara kita sendiri sulit untuk menjualnya dan mencairkannya nanti, karena memang bukan jalurnya DeFi, decentralized finance ya. Jadi dia hitungannya dia hanya kita menyimpan aset aja, nanti peer to peer jatuhnya. Kita mau menjual NFT kita ya harus ke orang lagi, nggak bisa otomatis di market gitu kan. Nah, jadi market hitungannya peer to peer. Pada dasarnya situasi apapun yang akan membuat pengguna merasa bersemangat ya, tidak berpikir jernih, penipu memanfaatkan ketidakstabilan emosi pengguna. Nah, ini hati-hati teman-teman ya. Jadi jangan tergiur dengan iming-iming bahwa bakal dapat giveaway gimana, kemudian NFT-nya banyak segala macam. Jangan teman-teman ya. Mentang-mentang kita udah mulai paham, akhirnya kita langsung aja main serok-serok aja, main ambil-ambil aja, itu bahaya. Mereka dapat secara terang-terangan meminta pengguna untuk memberikan seed phrase ya, atau kode phrase atau kunci pribadinya. Misalnya menghubungi pengguna di media sosial, menjangkau sebagai dukungan perangkat lunak, dompet, dan masuk dengan pesan langsung, spoofing sebagai dukungan pertukaran untuk mencuri kunci pribadi seseorang secara langsung. Nah, nanti ada masalah swapping juga. Kalau swapping minta kode phrase, berarti swappingnya adalah phishing. Cara lain adalah scammer akan mengembangkan ekstensi Chrome yang terlihat mirip dengan yang sah seperti MetaMask. Nah ya, hati-hati ya dengan menyamar sebagai aplikasi nyata. Pengguna sering dibuat lengah dan memberikan kunci pribadi mereka untuk menggunakan aplikasi baru. Jadi artinya atas dasar nama selegal apapun, baik itu MetaMask, mengatasnamakan MetaMask, baik mengatasnamakan Trust Wallet, mengatasnamakan apapun itu yang sudah punya nama di kelas dunia ini,
ketika mereka ujung-ujungnya minta kode prase, jangan pernah kasih, intinya itu, titik ya. Salah satu taktik menarik yang kami perhatikan adalah penipu juga akan mencoba mengelabui pengguna agar mengira ada bug ya, ada kerentanan baru dengan aplikasi yang ada, dan ada peningkatan perangkat lunak baru. Kami mendeteksi scammer yang mencoba mengelabui pengguna agar menganggap versi MetaMask saat ini memiliki bug ya. Bug itu kemacetan, macet. Jadi kita mau ngoperasiin tuh bermasalah terus, macet terus, ini buka, ini susah, ini lama, ini loading. Nah, itu bug namanya. Dan pengguna harus meningkatkan ke versi baru, katanya begitu. Nah, scammer menyatakan dalam pesan bahwa pemutakhiran baru belum keluar sehingga pemutakhiran harus dilakukan secara manual. Nah, ini harus hati-hati. Kalau udah dialihkan ke manual, tidak secara otomatis di Play Store atau otomatis di mana, itu hati-hati ya. Kalau secara manual dari website kemudian diminta kode prase segala macam, jangan. Itu berarti bukan MetaMask asli atau bukan Trust Wallet asli atau apapun platformnya bukan asli. Dia kemudian memberikan serangkaian instruksi yang bertujuan untuk mengelabui pengguna agar memberikan kata sandi MetaMask-nya yang akan mengekspos kunci pribadinya kepada scammer. Nah, hati-hati ya. Dalam skenario ini, pengguna harus selalu menunggu pengumuman resmi dari MetaMask dan pemutakhiran versi MetaMask mereka dari sumber resmi. Untuk memutakhirkan ekstensi cukup buka Chrome extension. Nah, ini adalah klik tombol pembaruan. Nah, ini kalau misalkan ada extension, ada pembaruan, update. Nah, ini maka kita akan aman ya, karena di sana sudah resmi di extensionnya Chrome ya, karena Chrome itu punya tingkat keamanan dari Google itu sendiri. Ini akan memperbarui semua ekstensi Anda sesuai dengan itu. Nah, pengingat ramah katanya ya, pengingat dengan baik-baik. Pemutakhiran aplikasi normal tidak akan mengharuskan pengguna untuk memberikan informasi sensitif seperti kredensial masuk. Jadi pemutakhiran aplikasi itu tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada ketika pembaruan aplikasi meminta kode prase atau meminta kunci apapun itu yang pribadi kita. Jadi nggak ada ya. Pokoknya kita patokannya ke situ aja teman-teman. Jadi ketika ada permintaan kunci ini segala prase segala macam, lebih baik mundur aja udah. Jangan deh seperti itu. Kemudian kedua, ICE. Ini adalah taktik di mana pengguna ditipu untuk menandatangani transaksi yang memberi penyerang kendali atas token pengguna tanpa kebocoran kunci pribadinya. Ini adalah perpanjang dari teknik phishing katanya. Untuk beberapa latar belakang, saat pengguna menggunakan aplikasi DeFi atau desentralisasi finance, Miss PancakeSwap. Nah, contoh misalkan Miss PancakeSwap dan berinteraksi dengan standar token utama ERC20, ERC721 sampai ERC1155. Metode persetujuan ditampilkan di jendela MetaMask mereka. Ini adalah permintaan bagi pengguna untuk mendelegasikan wewenang kepada pihak ketiga untuk bertindak atas nama pengguna tersebut pada token tersebut. Nah, jadi artinya nanti ketika itu dalihnya token ya teman-teman ya, dalihnya token, kemudian ada permintaan di situ untuk token dengan ERC20, ERC721, 1155. Nah, itu pokoknya hati-hati ya. Artinya karena memang itu sebetulnya manual, betul-betul manual, karena memang tidak otomatis terbaca. Kalau misalkan kita input di MetaMask atau input di Trust Wallet di luar daripada ERC20 ya, di luar ERC20 itu akan otomatis terbaca nama, kemudian di situ nomor itu akan keluar otomatis. Tapi kalau yang manual, yang ERC20, ERC721, 1155 itu nanti justru ujung-ujungnya meminta kode rahasia kita. Itu makanya hati-hati teman-teman ya. Setelah itu pengguna dapat melakukan operasi lain seperti melakukan swap. Nah, jadi seolah-olah normal kita setelah mengikuti apa permintaan dia, seolah-olah swap kita atau pertukaran token atau koin kita itu normal gitu. Misalkan dari token apa ke USD misalkan. Seperti seolah-olah betul aja, bener aja, padahal hati-hati itu phishing. Ya, penyerang akan mengarahkan pengguna ke situs web phishing dan membujuk mereka untuk menandatangani beberapa transaksi yang tidak mereka minta. Misalnya kontrak yang berinteraksi, bahkan mungkin bukan kontrak tetapi alamat penyerang. Setelah transaksi persetujuan dilakukan, penyerang memiliki wewenang untuk mentransfer dana dari dompet korban. Nah, ini yang jadi problem, ini bahaya. Sekali saja buka dompet kita, itulah penyerang yang dikatakan penyerang itu masuk menguasai daripada kode prase dan isi dompet kita, dikuras habis. Itu phishing, hati-hati.
Biasanya situs penipuan memiliki algoritma untuk memindai dompet korban guna mendeteksi aset berharga seperti BAYC, NFT yang mahal atau mata uang kripto seperti W Bitcoin atau BTC atau WETH ya. Seringkali situs web akan terus menampilkan jendela MetaMask untuk meminta pengguna menandatangani. Nah, jadi di situs web itu keluar lagi muncul MetaMask, keluar lagi muncul agar diklik gitu loh. Padahal MetaMask sendiri tidak melakukan itu adalah teknik phishing ya, teknik penipuan di mana di jendela website mereka itu selalu harus dikaitkan ke MetaMask, dikaitkan MetaMask. Misalkan akun Anda tidak terkait ke MetaMask, segera ditautkan. Nah, itu phishing. Hati-hati pokoknya ya. Kemudian transaksi lain, misalkan contoh gini teman-teman, misalkan nanti teman-teman core ya, the core mining atau koin apapun itu yang kita membutuhkan jalur swapping yaitu pertukaran melalui swap, itu hati-hati yang kita gunakan itu. Kalau misalkan kita masuknya dari website ini yang paling rentan dan berbahaya, karena website itu sendiri kalau kita tidak tracing, kita tidak melakukan tracing, ini akan fatal teman-teman. Kalau itu ternyata websitenya phishing. Nah, lain cerita dengan kita memang masuknya betul-betul dari MetaMask yang asli. Kita swap masuk dari MetaMask, masuknya ke swap misalkan PancakeSwap atau kita ke Uniswap, tapi dari MetaMask yang betul-betul asli ya, yang betul-betul original, itu aman tentunya ya, seperti itu. Jadi makanya hati-hati. Cara lain untuk mencegah menjadi korban phishing adalah menjauhi penandatanganan transaksi ETH sign. Mereka biasanya terlihat seperti ini katanya. Nah, ini contohnya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini ya. Signature request, ini tanda tangan. Signature itu tanda tangan, permintaan tanda tangan katanya. Signature is being requested. Nah, ini kan merah nih. Message have dangerous side effect on the side message, ini kata berbahaya. Sinyal, pesan sinyal dari situs Anda tidak terlalu bisa dipercaya, apalah banyak ini ya. Artinya teman-teman, ketika contohnya dia minta tanda tangan ketika kita melakukan ini, kan sebenarnya mirip MetaMask kan di sini. Nah, ini sebenarnya phishing, teknik phishing yang dia menduplikat atau mereplikakan daripada MetaMask itu sendiri, padahal bukan MetaMask ya. Jadi makanya hati-hati ya. Metode ETH sign adalah metode penandatanganan terbuka yang memungkinkan penandatanganan hash sewenang-wenang, yang artinya dapat digunakan untuk menandatangani transaksi yang tidak jelas atau data lainnya, menjadikan risiko phishing yang lebih berbahaya. Nah, jadi ketika ada istilah begini, istilah pengkodean, ketika kita melakukan transaksi itu terjadi hash pribadi kita, dan di sanalah pengkodean dia memiripkan pengkodean itu untuk memudahkan pengambilan atau pengerukan data kita. Nah, ketika pun tidak dimiripkan, itu ada yang namanya kode untuk mengacak. Kode untuk mengacak, ketika kita melakukan sebuah transaksi, kode kita akan diacak, otomatis akan tersendat. Nah, disitulah mereka punya celah untuk masuk. Bagaimana caranya memberikan solusi? Akhirnya apa? Solusinya yaitu tadi tanda tangan lah, kode prase lah, apalah segala macam. Jadi seolah-olah ngebug. Nah, itu hati-hati teman-teman ya. Jadi kita tetap harus jeli. Hash sewenang-wenang ya. Oke lah, ini nggak usah ini ya karena panjang. Nah, ini meskipun MetaMask akan menampilkan peringat risiko saat menandatangani permintaan ETH sign jika digabungkan dengan teknik phishing lainnya. Oke, kemudian yang ketiga, spoofing ya, acara atau NFT slip ya, acara dalam misalkan ada event, NFT nih 5 hari lagi, Anda segera deposit sekian, maka Anda 1 kali 24 akan mendapatkan berapa ribu NFT misalkan seperti itu. Nah, karena kita baru aja paham NFT, satu NFT ketika dilakukan dalam peer-to-peer ini ternyata harganya bisa 50 juta, kita dikasih 1000 NFT. Nah, ini kan menggiurkan. Kita hanya memberikan masa promo ini hanya 500.000 depositnya. Wah, ini satu NFT aja 50 juta. Kalau misalkan kita masuk 500, contoh sederhana seperti itulah. Nah, ini makanya harus dihati-hati. Melalui apa? Melalui melalui ERC, biasanya ERC 20 ya. Ada juga yang menggunakan itu karena dia open source ya. Spoofing acara adalah taktik di mana penipuan transfer token BEP20 acak ke pengguna. Nah kan, jadi dia acak ke pengguna dan meminta pengguna untuk berinteraksi dengannya.
Jadi karena memang ada seolah-olah ngebug, dan itu pengkodean kita, transaksi pengkodean kita itu diacak dengan dia, seolah-olah ada kemacetan dan dia bisa memberikan solusi. Cuman problemnya ini, solusinya diminta untuk memasukkan kode kita, ini yang jadi problem. Nah di BEP pun ada terjadi ya. BEP ya, Binance ya, di Binance ini ada juga terjadi seperti itu, makanya harus hati-hati. Ini justru dari Binance sendiri yang menginformasikan seperti ini teman-teman ya. Tanggapannya adalah meskipun scammer adalah orang yang mentransfer token dari penjelajah blockchain seperti BSC Scan, itu akan menunjukkan bahwa sumber dana berasal dari dompet terpisah seperti Binance Hot Wallet. Jadi kalaupun memang sudah bisa di tracing nih alamat walletnya di BSC Scan, ya ada tertera, tetapi itu dompetnya itu justru berbeda di lain ya. Seperti Binance Hot Wallet katanya. Kemudian mereka akan tergoda untuk berinteraksi dengan token gratis baru ini yang dapat mengarahkan pengguna ke situs web phishing dengan menampilkan tautan di mana token atau kode itu sendiri perpanjang dari teknik phishing ya. Oke ya. Jadi saya rasa jelas. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Dari perspektif code, ini berarti pada baris pemecahan transfer, ini kodenya. Nah, ini pengkodean, nanti disinilah proses pengacakan daripada kode transaksi kita yang seolah-olah nanti ngebug dan meminta solusi daripada penandatanganan kita untuk memuluskan transaksi, padahal transaksi itu sendiri masuk ke dompet mereka. Ngeri loh, makanya hati-hati ya. Oke, saya rasa itulah untuk gambaran ya teman-teman. Ini boleh dibaca teman-teman ya. Ini juga awalnya memang bahasa Inggris, teman-teman bisa ditranslate di sini ya. Bisa ditranslate. Nah, ini kan top 6 most popular crypto scam in 2022. Ini bisa ditranslate di Chrome ya, di sini translate jadi bahasa Indonesia. Teman-teman memudahkan untuk membaca. Adanya di hasdit.github.io ya. Bentar. Oh iya betul, .io ya, seperti itu. Nah, jadi ini hanya informasi saja buat teman-teman bahwa transaksi ya di Web3 ini, walaupun kita menggunakan Web3, terlebih Web3 memang pada prinsipnya di sini terdesentralisasi ya, meminimalisir daripada resiko-resiko tersentralisasi, namun ada resiko lain yang harus kita pelajari teman-teman. Jangan sampai kita punya aset capek-capek kita kumpulin, baik itu aset sudah berupa USD, baik itu aset berupa mata uang digital, apapun itu namanya, tetapi ketika bertemu dengan penawaran-penawaran atau signature atau penandatanganan elektronik, penawaran melalui website, apapun yang berhubungan dengan aset kita, ketika kita memang di luar daripada aplikasi resminya, baiknya dikonsultasikan dulu ke teman-teman yang paham ya, atau lebih baik kita urungkan dulu niat untuk swap ya, untuk swap, kemudian untuk tergoda dengan iming-iming giveaway dan lain sebagainya, itu bahaya ya, karena nanti ujung-ujungnya walaupun giveaway yang diminta apa, terus kita didesak agar masuk ke wallet kita ya, melakukan mengeluarkan kode prase kita, itu yang berbahaya ya. Oke teman-teman, saya rasa itu aja informasi untuk memahami para daripada scammer di dunia. Dan semakin canggih mereka pun, scammer semakin canggih karena mereka landasannya adalah kaya cepat dengan tidak benar dan tidak tepat ya, seperti itu. Mudah-mudahan kita terhindar dari semua itu ya, kita diselamatkan dan kita bisa menikmati aset-aset kita yang kita dapatkan dari manapun itu yang bersifat digital. Harus hati-hati. Oke, alhamdulillah saya juga sama ya, kita sama-sama belajar di sini. Dengan membaca seperti ini saya juga bisa belajar juga. Ada yang lupa diingatkan lagi, ada yang tahu jadi tahu, ada yang belum tahu jadi tahu, dan belum paham jadi paham. Saya pribadi seperti itu ya. Mudah-mudahan buat saya bermanfaat, dan buat teman-teman juga mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.